Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Enjang Yusuf Ali MKom selaku dosen mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran di SD. Saya Wira Sakti Sutiana, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus di Sumedang, dan saya akan presentasi yang ditemani oleh anggota kelompok saya yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama ada Teh Monika Yolanda, yang kedua ada Teh Alia Putri Supriyatna, dan yang ketiga ada Teh Detia Eka Nurwanti Putri. Namun, sebelum itu saya mempunyai sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa kuasailah ilmu teknologi untuk membantu orang lain, bukan untuk menguasai orang lain. Ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika menyampaikan sebuah kebermanfaatan untuk orang lain, tentu harus didasari dengan sebuah ilmu dan cara menyampaikan yang efektif. Maka pada kesempatan ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang perkembangan literasi ICT terhadap guru sekolah dasar dalam menunjang pembelajaran selama pandemi. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya yaitu mengenai profil sekolah yang dituju dalam melaksanakan observasi, yaitu diantaranya yang pertama ada Sekolah Negeri Mandala Herang 3 yang terletak di Jalan Bukit Niampai, Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dan sekolah yang kedua yaitu SDN Negeri Ciberem 1 yang terletak di Jalan Raya Ciberem nomor 399 Ciberem Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian, kelompok kami terdapat 3 poin. Yang pertama ada perkembangan teknologi yang pesat, di mana perkembangan teknologi yang begitu pesat ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap dunia pendidikan. Tentunya tuntutan zaman saat ini yang mengharuskan guru memiliki kompetensi pengembangan media merupakan salah satu kewajiban yang tidak bisa dihindari. Hal ini guna untuk menunjang eksistensi dan profesional guru terhadap perkembangan pendidikan. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kurangnya literasi digital pada sekolah dasar, di mana terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi atau terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemukan terhadap proses pembelajaran selama pandemi ini. Terdapat beberapa permasalahan baik dalam faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, permasalahan faktor internal terjadi seperti pada sebagian bagian guru yang sudah berumur di atas 40 tahun, di mana dalam usia tersebut kurangnya memahami literasi ICT sehingga kurangnya pemahaman terhadap literasi ICT ini berpengaruh besar terhadap media pembelajaran dan proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan faktor eksternal terdapat dalam lingkungan, karena dalam pembelajaran selama pandemi, kedua sekolah yang kelompok kami observasi tersebut melakukan pembelajaran home visit dengan didukung oleh WhatsApp saja. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga, permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Nah, permasalahan yang harus dicarikan solusinya ini harus melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah sendiri, di mana pemerintah diharapkan memberikan pelatihan atau seminar khusus untuk guru-guru yang berusia di atas 40 tahun ke atas. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah juga harus mendukung dengan adanya campur tangan dari pemerintahan dinas pendidikan daerah terkait dengan memberikan fasilitas sekolah yang layak yang digunakan dalam menunjang proses pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk mengetahui permasalahan yang dialami guru dalam menunjang pembelajaran selama pandemi ini, kelompok kami mengobservasi 2 sekolah yang berbeda dengan menggunakan wawancara terhadap 2 narasumber yang mana nantinya akan muncul solusi dalam memberikan arahan terkait membuat media bahan ajar yang menarik. Poin yang kedua yaitu untuk mengetahui solusi yang dibuat guru dalam menghadapi permasalahan selama pandemi ini, di mana solusi yang diberikan oleh kedua sekolah tersebut masih menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan metode home visit saja. Akan tetapi, kelompok kami membuat suatu produk yaitu Smart App Creator atau SAC yang dapat diinstal di Android, di mana diharapkan produk ini dapat memecahkan atau menunjang proses pembelajaran selama pandemi berlangsung. Yang ketiga yaitu poin yang terakhir, yaitu untuk mengetahui realisasi pelaksanaan pembelajaran selama pandemi.
di mana keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi salah satu faktor yang sangat menghantui sekolah dan guru. Hal ini akan berdampak dan berpengaruh yang mana nantinya akan mengakibatkan masalah minimnya pendidikan. Nah, hal ini cukup menjadi permasalahan yang harus segera ditangani. Setelah mengetahui latar belakang dan juga tujuan penelitian, selanjutnya terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang ada dengan kondisi apa adanya tanpa terdapat manipulasi. Selanjutnya, kami menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dan juga observasi. Kegiatan observasi dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi terkait media pembelajaran yang digunakan oleh SD Negeri Mandala Herang 3 dan juga SD Negeri Ciberem 1. Adapun beberapa instrumen wawancara sebagai berikut. Yang pertama, apa sekolah sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi atau e-learning? Kemudian, jika belum, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan e-learning sehingga belum bisa terlaksana? Bagaimana pelaksanaannya, dan apakah ada kesulitan atau tidak. Kemudian, metode pembelajaran apa yang seringkali Bapak Ibu berikan dalam menyampaikan materi pembelajaran pada saat pandemi. Dan juga ada contoh pembelajaran berbasis teknologi apa saja yang sudah dilaksanakan di sekolah. Dan yang terakhir, apa yang dirasakan atau dampak positif maupun dampak negatif dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis permasalahan yang terjadi di SD Negeri Mandala Herang 3 dan SD Negeri Ciberem 1. Yang pertama, kurangnya literasi ICT dalam pembuatan media pembelajaran. Di kedua sekolah tersebut masih kurang literasi ICT sehingga media pembelajaran yang digunakan belum bervariasi dan juga belum menggunakan berbasis ICT. Yang kedua, implementasi teknologi yang kurang diperhatikan dengan baik. Yang ketiga, kurangnya tenaga pengajar yang melek teknologi. Dan yang terakhir, keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Hasil observasi permasalahan yang terjadi. Nah, dalam observasi kali ini, permasalahan yang begitu sangat erat dalam dunia pendidikan yaitu pastinya keterbatasan sarana dan prasarana, serta implementasi teknologi yang masih kurang diperhatikan. Nah, dari hal ini dapat menjadi kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia, terutama juga dari guru maupun siswa itu sendiri. Nah, beberapa guru juga sudah mengusahakan nih bagaimana memfasilitasi supaya siswa dapat memenuhi standar pendidikannya dan belajar dengan nyaman. Nah, maka dari itu, dari peran guru di sini juga sudah mengusahakan apa yang nantinya siswa itu dapatkan gitu. Jadi, faktor di sini tuh tidak hanya menjadi penghambat saja, tetapi bagaimana masukan untuk menjadi jalan keluar itu sendiri supaya siswa dapat belajar dengan nyaman dan pastinya tidak membuat siswa itu bosan dalam pembelajaran tersebut. Nah, mengakibatkan banyak siswa mendapatkan dampak atau kerugian dari permasalahan tersebut. Tetapi siswa bisa juga menjadi korban dari kurangnya perhatian pemerintah untuk masa depan negara kita sendiri, Indonesia. Nah, padahal di sini juga siswa sudah yang ada di daerah terpencil memiliki semangat yang tinggi dalam belajar meskipun fasilitasnya kurang memadai. Nah, hal ini juga termasuk permasalahan yang harus segera ditangani supaya siswa itu sendiri serta guru dapat menjalankan pembelajaran dengan efektif dan fasilitas yang memadai. Lalu, kurangnya sarana dan prasarana ini tidak bisa menggunakan fasilitas seutuhnya yang telah dijanjikan oleh pemerintah dan juga tidak bisa mengembangkan bakat apa yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Nah, dari sini untuk meningkatkan pembelajaran yang dapat melakukan pengajaran dengan baik antara siswa dan guru sehingga dapat meningkatkan mutu dalam siswa lebih berkualitas, pastinya juga sekolah itu memiliki kejujuran dan rencana yang pas terhadap manajemen keuangan pendidikan di sekolah supaya pendidikan saat ini bisa dioptimalkan dengan baik. Selanjutnya mengenai solusi permasalahan.
Nah, solusi permasalahannya di sini yaitu dapat mengembangkan literasi pendidik agar lebih terbuka terhadap perubahan yang ada. Nah, bisa disebut juga melek teknologi ya. Nah, kami di sini juga menggunakan media pembelajaran yang modern atau interaktif. Nah, kami memutuskan untuk membuat video tutorial mengenai media pembelajaran berbasis ICT dengan menggunakan aplikasi SAC atau Smart Apps Creator. Nah, pastinya sebelum kami membuat, kami juga sudah memahami konsep pentingnya implementasi ICT itu sendiri. Nah, serta penerapan yang mudah dalam pembelajaran. Karena hal ini bagian penting dan sangat mendukung terlaksana dan suksesnya suatu kegiatan pembelajaran dalam pendidikan. Salah satu manfaatnya yaitu mampu meningkatkan mutu pendidikan, karena dengan mudah menerima informasi dari mana saja, guru juga harus memiliki kompetensi dan mampu untuk menggabungkan menggunakan teknologi dengan instruksional yang strategis secara efektif. Di slide selanjutnya ini, kelompok kami menghasilkan sebuah produk aplikasi yang berkaitan dengan perkembangan ICT, di mana aplikasi ini dapat diinstal di Android dengan menggunakan aplikasi Smart Apps Creator atau SAC. Sedikit informasi bahwa SAC merupakan tool perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pembuatan mobile apps multimedia dengan mudah dan cepat. Karakteristik SAC ini tentunya sangat mudah karena tanpa harus mengcoding, cara kerjanya pun seperti Microsoft PowerPoint dan tidak bisa mengedit komponen media langsung di worksheet atau panel kinerja. Dan tentunya langkah-langkah untuk membuat media pembelajaran menggunakan SAC ini sangatlah mudah. Yang pertama, kita perlu mengunduh aplikasi SAC ini di perangkat yang digunakan seperti di laptop. Lalu nanti pada layar utama akan muncul pilihan mode layar yang bisa digunakan dalam posisi monitor horizontal ataupun vertikal. Lalu kita tentukan KD atau materi yang akan kita atau Bapak Ibu Guru ingin susun di dalam SAC ini. Lalu tulis isi materi pembelajaran dan soal latihan di MS Word. Kata-katanya bisa model ringkas saja untuk bagian materi dan untuk soal bisa berbentuk pilihan ganda, menjodohkan, ataupun model lainnya. Selanjutnya, kita siapkan video jika ingin menggunakannya bisa berbentuk MP4 dan siapkan file suara untuk MP3 jika ingin digunakan. Dan kita juga bisa menyisipkan gambar pendukung, gambar yang terkait dengan pembelajaran, dan gambar untuk mendukung tampilan. Dan juga yang terakhir, kita bisa siapkan gambar tombol-tombol karena nantinya berupa aplikasi HP yang dipencet-pencet. Jadi kita memerlukan beberapa gambar atau tombol yang bisa memilih yang polosan atau bisa memilih yang sudah ada di tulisannya. Seperti tombol home, back, brief, start, atau restart. Nah, di slide selanjutnya merupakan sebuah contoh hasil dari produk SAC yang telah kelompok kami buat dan bisa diakses melalui HP ataupun juga laptop. Jadi, kesimpulan yang dapat kelompok kami simpulkan bahwa kemajuan teknologi membuat komunikasi menjadi semakin mudah. Seperti ketika kita tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kita tetap dapat menjalin komunikasi. Demikian juga dalam dunia pendidikan, sebagai tenaga pendidik juga diharapkan untuk bisa menguasai literasi ICT untuk pembelajaran di era sekarang ini. Dalam pembuatan produk media pembelajaran ini, pastinya juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran, guna membantu proses pembelajaran berlangsung mengenai perkembangan literasi ICT. Jadi diharapkan semua guru dapat berupaya dalam menggunakan serta memahami literasi ICT guna memberikan suatu inovasi kepada siswa untuk menciptakan pembelajaran secara kontekstual. Demikian presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya Wira Sakti Sutiana sebagai moderator undur diri dan menutup jalannya presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.